Oke, di video kali ini gua bakal review experience pakai Poco yang harganya hampir 4 juta ini ya. Tepatnya lo kalau beli handphone ini sekarang harga udah 3 jutaan. Di tahun ya 2024 akhir, berarti video ini masih relate lah untuk tahun 2025. So apa aja yang gue rasain terhadap handphone ini, coba tonton video ini sampai selesai. Dan gue rasa ya buat lo orang-orang di luaran sana, kalau mau beli HP budgeting 3 juta ke 4 juta pasti agak teliti lah beli handphone dan harus ya tonton secara detail. Tapi kadang video-video review-review gitu tuh kurang klop ya kalau bukan review experience dari pemakai langsung. Nah, video ini pemakaian experience dari user langsung nih. Nah, yang pertama yang gue rasain ya tentang kenyamanan handphone ini tuh dari sisi layarnya. Layar dari Poco ini tetap aja ini adalah salah satu layar yang menurut gua bisa lo dapetin di Android yang lebih murah. Let's say kayak kita bilang Android yang sudah AMOLED sudah banyak ya kan. Tapi kalau untuk budget perbandingan harga AMOLED, harga handphone second ya, harga 1 jutaan, 2 jutaan dibandingkan dengan layar ini punya layar yang menurut gua warnanya itu lebih nimbul ya, warnanya lebih nimbul. Nah, persamaan layarnya yang menurut gua nggak terlalu beda jauh adalah dari sisi brightness-nya aja. Cuman untuk tuningan warnanya gua entah kenapa ini beda lah sama HP-HP murah, sama HP-HP layar AMOLED murah ini beda. Dan ini bukan 60Hz kayak ipong-ipong pada umumnya. Jadi kalau lu beli di harga yang sama ya, misalnya kayak budget 3 juta 4 juta, lu nggak bakal bisa tuh ngerasain iPhone yang layarnya sehalus dan sesmooth ini. Anjay. Aku coba ngikutin tuh kamera gua. Look at that bro. Halus ya. Itu tidak terjadi di iPhone versi harga 3 jutaan. Nah, lalu untuk kamera gimana? Ini adalah kekurangan yang gue rasain. Kamera dari si Poco ini menurut gue adalah salah satu kamera yang gak terlalu recommended banget buat lu punya ya. Gue langsung to the point aja ya. Jadi kalau gue ngerekam video, nih kita pilih video. Nah di sini tuh udah settingannya di 60 ya, 60 fps di 1080 ya kualitas videonya. Nah ini ketika gue rekam ya, gue coba rekam. Ini gue nggak ada masalah sama stabilisasinya, tingkat kehalusannya ya, oke. Ini fine-fine aja. Tapi untuk hasil videonya itu loh, warnanya ini ketika gue pengen edit ya, itu gambarnya itu kayak pecah ya, warnanya tuh kayak amburadul gitu. Jadi lo kalau ngerekam pakai HP ini ya, yang mostly kebanyakan HP 3 juta 4 juta itu kameranya udah lumayan killer, ya udah lu bakal dapat kamera yang menurut gua BBBB aja gitu. Yang dimana ya kayak kurang sih menurut gua, masih kurang. Dan banyak opsi lain untuk kamera selain handphone ini ya, banyak banget. Ya kameranya menurut gua nilainya dari 1 sampai 10 ya, gue bisa kasih nilai 7 lah. Ada 3 poin pengurangan nilai. Yang pertama dari hasil perekaman videonya B aja, dari hasil fotonya apalagi lensa lebarnya sangat B aja. Yang ketiga ya, semua yang gue lakuin tentang rekam, tentang edit atau apapun itu kayak kurang klimaks saja pakai HP ini. Entah kenapa HP ini lebih ke lumayan mengincar performa lah. Nah, sekarang ngomongin soal performa, handphone ini tuh lumayan oke ya. Tahu ini gue ada polanya boy, agak sedikit ribet. Iya, kalau gue kasih lihat polanya ke lu takut HP gue dijamret banyak bokep soalnya. Nah, untuk ngegame gue juga tipis-tipis ya, cuman yang ringan-ringan aja. Tapi gue sedikit info ke lo, kalau lo ngegame kayak main PUBG gitu pakai handphone ini masih bisa banget boy. Karena skor Antutunya masih di atas 1 juta. Dan gue melakukan pengetesan sendiri terhadap handphone ini selama gue pakai ya. Ini masih stabil, skor Antutunya 1,1 jutaan. Jadi ya lo bisa berpikir sendiri lah. Budget harga 3 juta, 4 juta, lu pilih iPhone, skor Antutu 1 juta, ya lu bisa pilih kayak mungkin 12 mini. 12 biasa mungkin lu dapatnya Inter kali ya. Ya gitulah. 12 mini iBox kayaknya nggak dapat deh. Ya kalau kita ambil iPhone resmi, ya ujung-ujungnya lu dapat skor Antutu di bawah 1 juta boy. Ya kalau masalahnya ini Poco resmi. Jadi lebih apa ya? Lebih fine ya, lebih fairnya maksud gue. Dibandingin sama iPhone yang resmi juga, Poco resmi, iPhone resmi. Kalau resmi tuh resmi, anjir, bang gue kegeser. Kalau resmi ke resmi, gue lebih nyaranin lu ambil Androidan aja lah. Karena iPhone resmi itu speknya lumayan downgrade parah, karena lumayan mahal harganya.
Sebenarnya kalau dibandingkan ini cocoknya sama kayak iPhone 12 series 12 lah. Nah, tapi kalau Inter aja lu dapetnya 12 mini ya kan. Kalau bandingin skor Antutu yang 1 juta ke atas gitu, yang sama-sama ini kalau lu beli iPhone resmi itu harganya masih di atas 5 juta, 6 juta, 7 juta ya. Yang gue bisa kasih kesimpulan, kalau lu pengen beli iPhone, singkat kata gini ya, biar nggak ribet gue ngomongnya. Singkat kata gini, lu dapat HP resmi, IMEI nggak ada masalah ya, lu beli pokok, lu dapat skor Antutu 1,1 juta. Kalau lu pengen melakukan hal yang sama di iPhone, HP resmi IMEI nggak ada masalah dengan skor Antutu yang di atas 1 juta juga kayak pokok ini, lu harus spare duit sekitar 2 sampai 3 juta lebih mahal, oke? Tapi apakah itu worth it? Jelas worth it ya, jelas worth it kalau lu ada dananya worth it. Karena apa? Karena yang kayak gue kasih tahu tadi, lu dikasih performa yang oke, layar yang oke, cuman minusnya di kameranya aja yang gua tidak suka. Nah, sedangkan iPhone kameranya, you know what I mean, ya kan? Ya itu beda lah, sedikit pembahasan yang berbeda, tapi gue bakal bahas di video terpisah nanti. Nah, lalu kelebihannya apalagi HP super mahal ini ya dengan skor Antutu. Menurut gue ini udah bukan mahal ya, sangat-sangat worth to money sekali, worth to buy sekali menurut gue. Tapi bagi sebagian orang spend duit 3 juta sampai 4 juta itu lumayan expensive dan mereka tuh bakal pilih spek-spek yang mereka rasa tuh kamera oke, performa oke, baterai oke ya kan. Nah, sekarang ngomongin soal desain deh. Desain ini gue yang nggak sukanya dari handphone ini sebenarnya ya ini sih ya, desain kameranya agak sedikit kurang nyentrik aja, cuman balik lagi ke masing-masing lah. Tapi dari desain overall gue fine-fine aja, suka-suka aja. Nah, dari sisi bagian portnya di sini ada Type C ya. Oh iya, ini udah support 67 watt ya. Kalau lo beli full set gini, lo dikasih watt yang kenceng banget adaptornya ya. Dan nggak semua adaptornya, adaptor yang ada di Poco ini nggak semuanya support ke semua HP gitu. Intinya nggak support ke semua HP. Ada yang dicolok yang nggak kenceng-kenceng amat gitu. Tapi ketika charger bawaannya dicolok ke ini, gila kenceng banget boy. Dan ada beberapa kesimpulan deh biar nggak kepanjangan videonya. Ada beberapa kesimpulan terhadap si Poco ini, HP harga 3 juta 4 juta ini yang bisa gue simpulkan ke kalian semua adalah handphone ini cocok buat daily ya, itu yang pertama. Handphone ini cocok buat ngegame tipis-tipis, game-game berat sesekali-kali. Handphone ini benar-benar enak buat dipakai yang lumayan ekstrim, kayak ekstrim ini dalam tanda kutip ya, kayak lu emang adiktif banget sama HP, lu suka scrolling, lu suka baca berita, atau mungkin lu banyak hal yang lu lakuin kegabutan hidup lu dengan sebuah HP. Nah, handphone ini tuh bisa menunjang. Itu 3 poin yang bisa gua beriin, yang bisa gua kasih ke kalian. Tapi handphone ini sangat-sangat tidak cocok buat lu yang suka ngerekam video pakai HP, pengen dapat quality video yang oke, atau jepret-jepret yang oke. Nah, handphone ini nggak di situ marketnya. Intinya kameranya menurut gua ya, intinya kesimpulannya biar nggak panjang banget bacot gue ini. Intinya budget 3 juta ke 4 juta, Poco F5 ini kameranya menurut gua ya agak sedikit burik sih.